Lagi diem loh. Tunggu ya guys. Kita mulainya jam 2.20. Langsung aja ya. Pembukaan kayak gitu ya. Semangat. Bismillah. Ini langsung ya teman-teman ya. Sekarang udah jam 19:58. Gimana kabarnya kalian? Sehat-sehat kan? Ih, baru satu nih. 2 yang lihat. Oke, Mbak Cipul, Mbak Atin, Mbak Norma, Nada, Mbak Farah sudah bergabung. Halo, halo semuanya. Malam minggunya berkah ya. Kita mulai. Halo, Halo, karena ini adalah perdana, jadi semoga berjalan dengan lancar ya teman-teman ya. amin. Udah jam Kita pakai 1 menit lagi nih pembukaan. filter kok Cantik gini amat sekali. ya. Iya, 1 menit lagi nih. Kita harus on time, Mas. Belajar dari Mbak Hesti, on time. Hesti ya. 1 menit lagi nih, Mbak Farah. Gimana Allah? Biar asik ya, kita pakai filter-filter alay. Nah, pembahasan kali ini ya pastinya kan komunitas Payung Anak gitu ya. Pastinya akan membahas seputar dunia anak, baik itu parenting, em, topik-topik yang sekarang lagi ngetren gitu kan. Semoga teman-teman yang menonton itu juga mendapatkan ilmunya di malam hari ini. Bareng-bareng ya teman-teman, kita mendapatkan ilmunya, nanti juga saling sharing gitu teman-teman. Sekarang udah jam 20 pagi teman-teman. Oke, langsung aja ya ke pembukaan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Semoga baik-baik aja ya. Alhamdulillah baik. Oke, oke. Bisa aja ya. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berada di tempat yang super insya Allah barokah ini ya teman-teman, baik itu teman-teman di rumah, di jalan atau dimanapun kalian berada. Amin ya robbal alamin. Sholawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini tentunya ya. Alhamdulillah. Baik teman-teman, untuk tema kali ini temanya adalah barefoot. Ya, benar ya Mbak Farah ya. Iya Temanya betul, adalah bacanya barefoot. barefoot. Iya.
Iya, mungkin nih teman-teman em, apa sudah nggak asing lagi atau ada yang masih asing nih tentang pembahasan kita, apalagi ini pembahasan yang perdana sekali gitu kan. Barefoot itu apa? Nanti akan dibahas oleh Mbak Farah. Nah, selanjutnya saya akan membacakan rentetan acara pada 1 jam ke depan nih teman-teman. Waktunya terbatas cuma 1 jam. Semoga ini apa ya, kalian antusias seperti saya juga gitu kan. Oke, pertama adalah memperkenalkan pemateri yang super duper sangat Hmm, inspiratif sekali. Nggak kedengeran? Oh, belum belum pernah belum dengar, pernah belum pernah. dengar, maksudnya barefoot. Iya, dibahas sama Mbak Farah. Nah, yang pertama ini pengenalan ya Mbak Farah. Kemudian nanti selanjutnya langsung ke pembahasan. Ini sangat menarik. Nanti wah kita apa akan membahas tentang barefoot gitu kan. Kemudian ada sesi tanya jawab nih teman-teman. Untuk sesi tanya jawab itu ada 2 sesi. Sesi yang pertama itu ada tiga pertanyaan nanti akan dijawab oleh Mbak Farah. Kemudian sesi yang kedua kita lihat dulu teman-teman, karena waktunya yang terbatas, kita lihat kalau misalnya ada 3 pertanyaan, akan kita akan dijawab juga. Kalau misalnya kurang, ya kita mohon maaf yang sebesar-besarnya gitu ya teman-teman ya. Oke, untuk perkenalan nih, nama Mbak Farah ini adalah Elwin Walimatul Farah SPD, bener Mbak? Iya betul, Elvin Walimatul Farah. Mbak Sarah ini unik sekali nih teman-teman karena beliau ini alumni dari UM, sorry, Universitas Negeri Malang, mengambil jurusan apa Mbak Elin? Bahasa dan Bahasa Arab, bahasa apa sih? pendidikan bahasa Arab. Nggak pakai Pendidikan bahasa sastra. Arab. Heeh. Iya. Oke, tentunya pendidikan bahasa Arab. Kemudian program magisternya ini mengambil pendidikan Islam anak usia dini. Nah, ini kalau misalnya kita lihat bertolak belakang gitu ya teman-teman. Nanti kita akan menanyakan secara langsung nih sama Mbak Farah, kok bisa gitu mengambil S2-nya itu kok pendidikan Islam anak usia dini. Nanti sharing-sharing sekaligus memberikan materinya ya Mbak Farah ya. Siap. Oke. Terus yang S2-nya itu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengambil pendidikan Islam anak usia dini, teman-teman. Kemudian teman-teman beliau ini sangat inspiratif karena eh owner dari apa Mbak? Tulisannya ini sulit sekali untuk dibaca ya. Iya, bacanya Hivi Gudi. Hivi Gudi. Iya, Itu tuh ini singkatan ya. tentang empati ya Mbak ya. Iya, makanan Menjadi bayi. empati. Jadi teman-teman kalau misalnya udah punya anak ataupun punya adik yang masih kecil bisa nih beli empasinya di Mbak Farah. Langsung aja nih Mbak, kita waktunya ini makin berjalan ya. Oke, kita langsung aja nih. Apa sih yang dimaksud sama barefoot? Terus manfaat barefoot itu apa aja? Ada nggak sih dampak negatif sama positifnya nih untuk Positif. anak? Langsung aja nih kepada Mbak Farah, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Enda, super sekali moderator kita malam ini ya, teman-teman. Jadi perkenalan ya, kenapa tadi kan Mbak Enda bertanya, kenapa saya kok S1-nya bahasa Arab, S2-nya PIAUD. Nah ini tuh sebenarnya itu kayak iseng ya. Saya tuh suka anak kecil, terus saya suka melihat perkembangan anak, saya suka baca-baca tentang Instagramnya tentang anak, perkembangan anak itu seperti apa, bagaimana kok sifat anak itu bisa seperti ini, kenapa, terus ada yang berbeda-beda. Jadi dari latar belakang seperti itu, saya tuh pengen mendalami. Nah, lalu saya mengambil PIAUD gitu. Wah, keren Iseng sekali ya. ya? Ternyata ini ya punya alasan yang tersendiri juga nih. Jadi kalau Iya. misalnya ngambilnya pendidikan Islam anak usia dini nggak nyesel nih kayak apa Mbak Farah ya Mbak Farah ya. Semakin bertambah nih ilmunya tentang parenting Iya. ya. Iya, Oke, salah satunya itu nah, sih. kita langsung ke Apalagi kita ini sebagai aja ya ibu Mbak. ya, Iya, gimana? pembahasan nih apa sih Mbak tentang Barefoot ya. iya kok Oke. apa ya kok pengen mengambil bahasan itu gitu loh. Semenarik apa sih tentang barefoot itu?
Oke. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, barefoot itu telanjang kaki. Delamak ya, kalau bahasa Jawa kalian delamak di lantai, dia apa tanah, nggak pakai sandal. Nah, sebenarnya kalau kita sebagai orang-orang modern ya, kita kan pasti berpikir, kenapa sih kan kita udah ada sandal, kita udah punya sepatu, terus sekarang itu kan kalau kita nggak pakai sandal, kita nggak pakai sepatu kan kayak aneh gitu ya kelihatannya. Tapi sebenarnya Iya, dengan betul. kita pakai, iya dengan kita pakai sandal, dengan kita pakai sepatu, kaki kita itu kan tidak bisa langsung melihat, tidak bisa langsung menapak di tanah. Jadi ketika kita berjalan, pasti kita akan sering menunduk, sering melihat ada batu nggak, ada lubang apa tidak seperti itu. Nah, kalau kita barefoot bagi anak nih ya khususnya nih, dia itu akan bisa merasakan apa yang ada di kakinya. Pakai sandal itu kan lurus, tidak seperti punya kita yang apa namanya kayak bengkong gini ya. Nah, kayak gini kan Iya, kalau iya. kaki kaki orang dewasa itu. Jadi kan kalau karena kaki anak itu masih lurus, jadi dia tuh langsung bisa menapak ke tanah. Nah, ini. Lalu kemudian eh di kaki, di telapak kaki ini ada banyak saraf. Saraf itu terpusatnya itu kan di kaki ya. Mata itu juga pusatnya di kaki. Kalau teman-teman tahu, ketika kita melakukan pengobatan tradisional, lalu pengobatan yang kayak herbal-herbal gitu, pasti dia itu ada yang diperhatikan dulu tuh kaki. Jadi kakinya tuh kayak dipijit-pijit, lalu ada yang saraf ini menjurusnya di bagian mata, apa di kepala, apa di jantung, di apa namanya itu paru-paru kayak gitu. Nah, ketika anak itu tidak memakai sandal ketika berjalan, dia delamak, jadi kan otot-otot saraf-sarafnya itu bekerja. Dia itu bisa berkembang lebih baik. Apalagi anak kecil ya. Anak kecil itu kan masa-masa pertumbuhan dan masa-masa perkembangan yang harus selalu diperhatikan gitu. Jadi menurut pengalaman nih ya, saya emang belum menikah sih. Tapi kebetulan di rumah itu ada anak kecil yang suka saya ajak. Jadi ketika dia itu masih kecil, masih usia berapa ya, 8 bulan kalau nggak salah. Enggak, masih usia berjalan. Dia itu mulai tak ajak buat jalan tanpa sandal di tanah, di paving. Kalau di rumah saya itu pakai paving, di paving tuh tak ajak jalan udah pakai sandal. Nah, dari dia kan kebetulan bukan anak yang ASI. Jadi kan kita tahu ya teman-teman, kalau anak yang tidak ASI, yang tidak minum ASI itu biasanya perkembangannya itu kan tidak secepat anak yang ASI. Nah, Oh, ada karena dia perbedaan itu sebenarnya. iya, Iya, ada ada perbedaannya perbedaan. kan, anak ASI sama ndak ASI. Tapi semenjak dia itu bisa lama, dia tuh jalannya ndak pakai sandal, perkembangannya itu alhamdulillah bagus. Dari dari pola makannya itu juga sudah bagus. Jadi lama itu apa ya, banyak gitu manfaatnya. Jadi nanti kalau kita punya anak nih, kalau mau ngajarin berjalan, itu lebih baik barefoot dulu. Jangan langsung dikenalkan dengan sandal ataupun sepatu gitu. Jadi manfaatnya tuh sebenarnya banyak sekali. Cuman karena kita hidup di zaman modern, jadi Mm. kayak, ih kenapa sih kok nggak pakai sandal? Kamu nggak punya sandal ya gitu. Kamu nggak punya sepatu gitu. Jadi manfaatnya banyak banget Mbak Endah ini kalau kita mau barefoot. Lalu selain itu ya, dengan barefoot itu tulang-tulang kaki itu akan lebih kuat. Karena dia kan langsung ke tanah, bukan enggak ada apa namanya? eh apa ini namanya? Sandal itu kan penghalang antara tanah, Iya, ampun ya, Mbak ya. uh-uh, alasnya gitu kan. Jadi kalau dia itu langsung ke tanah, dia lebih kuat. Otot-otot kakinya itu lebih kuat gitu. Berarti ini waktu biasanya kan waktu kecil tuh anak-anak sebayanya kita dulu itu berarti ada manfaatnya ya ketika dulu itu kan suka banget banyak yang bermain terus tanpa Hmm. alas kaki bermain di lapangan kayak gitu. Itu apa ya, ternyata ada apa ya, dampak Manfaatnya. iya manfaatnya untuk dia dewasa itu juga eh, dirasakan gitu kan ketika dia Iya, dewasa. benar-benar. Terus sekarang juga ternyata imunnya juga ya Mbak ya itu Iya, berpengaruh imunnya nggak? juga berpengaruh. Jadi gini,
mungkin kita berpikir ya, kalau mainan tanah itu kan banyak kuman-kuman yang masuk, dia tuh banyak apa namanya tuh bakteri-bakteri gitu ya. Padahal sebenarnya kalau Iya. kita kita mainan anak kita itu diajak mainan di tanah di apa namanya tanpa kaki, dia akhirnya motoriknya kan main, dia bisa memegang semuanya apa yang ada di bawahnya, yang batu-batu, yang hal-hal sepele yang mungkin terlewatkan ketika kita bermain dengan anak kalau tidak di luar langsung ya. Kalau di rumah kan tidak mungkin ya kita tuh bawa batu-batu ke rumah, kita bawa tanah meskipun kita mau mengajak mereka kegiatan Montessori, itu kan lebih baik kita langsung ke alam. Nah, gitu. Jadi lebih baik tuh langsung ketemu, kita ajak mereka untuk bermain tanpa kaki, maaf ya, tanpa alas. Kita ngajak mainan tanah, langsung megang-megang gitu kan, motoriknya juga main, terus otot-ototnya juga lebih kuat gitu, Mbak Endah. Kalau untuk pengenalan nih sama ibu-ibu muda tuh seperti apa ya Mbak Elin ya? Misal Oh, nih, buat kan kalau itu kan kayak pembelajaran zaman dulu gitu kan? iya, Iya, kalau misalnya kita zaman dulu itu kan secara nggak langsung orang tua mengajarkan kita yang seperti itu. Tapi kalau misalnya ibu-ibu muda sekarang mungkin belum belum mengenal tentang itu gitu. Apalagi kan eh, zaman-zaman yang udah modern gitu kan. Semuanya ada, terus sandal sandal tuh juga bagus-bagus, sepatu juga bagus-bagus. Jadi kayak eman gitu loh ketika anaknya tadi apa bahasanya? harus barefoot, Iya, harus iya, delamak harus. lah ya kita bahasa Jawanya. Jadi, Nah, itu gimana cara pengenalan ke ininya, Mbak? mm, Ke apa ya? eh, Ke orang tua gitu. iya, Orang tua kalau zaman sekarang gitu. Jadi kalau sementara ini di sekitar saya itu kan banyak anak kecil, banyak mama-mama muda lah ya. Terus ketika saya bawa anak kecil itu, anaknya kan jadi gemuk gitu ya, karena dia suka makan. Pola makannya kan bagus, dia suka ngemil, suka makan, makan apa aja itu mau. Dia nggak picky eater. Ada sih, ada salah satu Instagram, saya lupa itu dia membahas tentang anak. Dia tuh bercerita, anaknya itu waktu dia barefoot, pengalaman orang langsung ya, barefoot waktu kecil, dia tuh nggak picky eater, makan apa aja suka, makan apa yang dimasak mamanya tuh suka. Tapi ketika suatu saat dia tuh sudah kenal sepatu, sudah kenal sandal, dia akhirnya picky eater, kayak milih-milih makannya. Terus dievaluasi perkembangannya. Kenapa kok dia seperti ini? Ternyata selama ini dia sudah mengenal sandal ataupun sepatu. Nah, ketika sandal sama sepatunya itu dibereskan, disembunyikan, akhirnya kan dia barefoot lagi. Nah, setelah dia barefoot lagi, pola makannya itu kembali bagus. Dia nggak picky eater lagi, dia makan apapun suka gitu. Terus gimana cara kita bisa mengedukasi gitu ya orang-orang sekitar. Nah, Iya, jadi ya edukasi yang bagus itu bukan kita hanya mengucapkan, tapi kita beri bukti nyata. Ketika saya tadi ada anak kecil itu tak ajak jalan-jalan kan. Jadi kalau saya ajak anak itu mesti barefoot, dia mesti nggak pakai sandal, tak lepas sandalnya, tak kembalikan ke rumahnya. Jadi mending tak ajak jalan, diajak jalan di aspal. Tapi kalau ngajak jangan pas panas ya, karena kasihan kan, kakinya melonyo nanti. Jadi ngajaknya pas siang apa sore-sore, pagi-pagi itu diajak jalan-jalan, ketika ketemu orang itu kita ceritakan. Iya, oh, ketika pasti kan banyak anak yang banyak orang tua yang nanya ya, kenapa kok nggak sendal dok? Gitu bahasa Jawa ya. Kenapa kok iya, nggak ada sendal? Gitu. Terus kita bilang, kalau nggak pakai sendal tuh nanti motoriknya tuh main, kakinya tuh saraf-sarafnya itu berkembang karena dia langsung napak di tanah, dia menemukan benda kasar, dia bisa membedakan, oh ini kasar, ini halus. Terus ketika ada apa namanya, hmm, kayak celondakan, apa sih Mbak Ida ya? Kalau bahasa Indonesianya ya, kamu tahu kan ya bercelondakan, apa apa sih ya ada namanya? apa? Naik itu loh, kayak Iya. lantai, naik gitu, Oh, iya, iya, tanjakan ada ya. kayak gitu ya. Iya, ada tangga, ada tanjakan gitu, Iya, dia kan ada. bisa merasakan. Iya, bingung ya bahasa Indonesianya.
Paham ya? Iya. Jadi ketika ada tanjakan tuh dia bisa merasakan langsung, oh habis ini naik, oh habis ini turun. Dia bisa seimbang, dia bisa menyeimbangkan dirinya sendiri. Ketika kalau dia itu langsung napak kakinya gitu. Terus cara mengedukasi tadi ya kembali ke sana. Jadi kita kita beritahu langsung. Jadi jangan hanya ngomong, jangan hanya dikasih tahu, Bu, kalau punya anak tuh anaknya jangan kenalin sendal dulu, tapi kita ajak jalan tanpa sendal. Jangan yang segitu. Dia mesti, apa sih kamu belum punya anak, kamu belum merasakan punya anak. Pasti kayak gitu. Karena kita belum menikah ya Mbak ya. Jadi Iya, kita kasih pengalaman nyata. Kita kasih pengalaman nyata. Ini loh, sekarang nggak picky eater. Dia makan apa aja mau. Dia perkembangannya bagus, bicaranya juga bagus. Terus badannya juga jadi gemuk. Kan kalau anak kecil kan apa sih yang dilihat pasti gemuknya dulu ya Mbak ya. Kok anak ini umur segini kok badannya kurus, kok beratnya cuma segini, tingginya cuma segini, giginya cuma segini. Padahal kan kita tahu ya setiap anak tuh perkembangannya beda-beda. Tinggal beda-beda. bagaimana kita sebagai orang tua itu bisa mengembangkan, bisa apa namanya memperhatikan tumbuh kembangnya gitu kan ya. Nah, jadi kalau mau mengedukasi orang sekitar itu pakai bukti nyata. Kita nggak bisa kalau kita ajak berpikir ilmiah. Kayak kita S2 gini ya, kita belajar di S2 ini, kita jangan malah menggurui orang, tapi kita boleh menggurui, menggurunya itu pakai bukti nyata. Jangan pakai karya kata-kata ilmiah tuh kayak mereka nggak bakalan paham. Gitu. Iya, benar sekali, Mbak. Untuk ini, Mbak, apa, eh, sebenarnya barefoot ini memang benar untuk menapak di tanah aja atau yang tadi Mbak Farah bilang di apa sih keramik ya tadi ya, atau Paving. gimana? Entah Oh enggak iya. pasti sih bahasanya ya gitu. Kalau Itu gimana? barefoot, iya, kalau barefoot itu, Ada waktunya nggak gitu? oh ada waktunya. Nggak ada sih Mbak. Iya. Kalau bisa tuh, ya aneh ya. Tapi kita juga harus tetap mengenalkan sandal. Hanya kita eh, persentase penggunaan sandal itu dikurangi. Jadi lebih banyak kita ajak mereka untuk barefoot. Ketika kita di luar rumah. Kalau dalam rumah kan nggak mungkin ya Mbak ya pakai sandal. Takutnya kan kepleset, takutnya kan nanti ada air. Kayak gitu malah bahaya buat anak. Jadi kalau di luar itu ya kita ajak mereka barefoot aja. Kalau kita ajak jalan-jalan kayak ke mall, nggak mungkin lah ya kita ajak ke mall barefoot. Malu lah Menyesuaikan ya lah ya. kita pasti. Jadi ngajak barefoot itu sore-sore hari jalan-jalan sambil disuapin makan pagi-pagi bangun tidur. Itu bangun tidur itu bagus ketika anak tuh kan baru bangun tidur itu kan fresh ya. Kalau bangun tidur belajar pasti banyak yang nyantol, pasti lebih semangat. Nah, anak pun juga pasti begitu. Gitu, Mbak. Juga harus siaga nggak sih Mbak? Karena kan apa sih ketika anak nggak pakai sandal kayak gitu kan kita juga harus bersiaga kan melihat kiri kanannya takutnya ada Iya. batu, ada kaca, pecahan kaca kayak gitu kan. Em, ada lagi nggak maksudnya untuk dampak dampak positifnya apa sih? Terus dampak negatifnya apa gitu Mbak? Selama Oke. pengalaman Mbak nih udah sama adik bayinya gitu loh, tetangganya itu. Nah, itu pengalamannya apa? Oke, jadi kalau positifnya tadi ya, dia jadi nggak picky eater, perkembangan pola makannya bagus, terus motoriknya juga dia bisa menyeimbangkan dirinya. Dia tuh kalau jalan naik tangga itu dia turun, dia ini milih duduk dulu terus naikin kakinya. Kan dia tahu, oh ini tuh ada tonjakan, ada tangga Iya. naik, berarti Mm-mm. dia tuh harus berpegangan. Kalau dia ndak ada pegangan dia akan duduk lalu merangkak naik gitu. Karena dia kan tahu langsung sekitarnya. Dia bisa meraba, kakinya bisa meraba juga. Jadi meraba tuh kalau menurut saya itu bukan cuma tangan ya, tapi kaki itu juga meraba apa ya kalau kaki itu bahasanya. Jadi harus bisa merasakan gitu. Terus Oh, iya. kalau kalau dampak negatifnya yaitu banyak kuman mungkin ya kalau nggak langsung dibersihkan, banyak Iya, bakteri yang benar. masuk, apalagi kuku anak kan sensitif ya, anak tuh Sensitif kayak sekali. semua Apalagi badannya. kulitnya masih tipis gitu kan, Kak, kalau bayi Mm-mm. gitu.
Klipnya tipis. Oh ya satu lagi, jadi kulit kakinya tuh jadi lebih kokoh gitu loh, Mbak. Tadi kan otot-ototnya dikuatkan. Dia tuh em, nggak gampang nangis. Kalau dia jatuh, kalau nggak sakit, dia nggak bakal nangis. Dia bisa menahan sakit gitu. Mau dia jatuh, karena kakinya tadi kan kuat. Kakinya Iya, tuh jadi karena sudah dibentuk keras ya. gitu. Karena Oh, oh. terbentuk putih gitu karena nggak pakai alas itu ya. Mm-mm. Oh iya Mbak Eda, tadi aku lupa. Yang em, cara mengedukasi ya. Kemarin saya lihat ada salah satu produk sandal anak. Gak cuma anak sih, bisa dibuat bapak, buat kita-kita juga bisa. Dia produknya itu delama. Dia modelnya tuh tipis banget. Sandalnya tuh super super tipis. Saya lupa terbuat dari apa, tapi dia itu tuh memang fokusnya itu untuk mengajarkan untuk barefoot, biar mengajak mereka itu telanjang kaki, tapi tetap menggunakan alas maksud saya, Alas kaki. alas. Jadi tipis banget, kayak nggak ada kan ya sandal yang setipis ini apa namanya tuh kayak Botmas itu. Jadi tipis banget. Iya. Jadi kalau dia itu dipakai itu fit to foot. Dia nempel banget di kaki. Jadi serasa dia nggak pakai sandal, padahal dia pakai pakai alas kaki gitu. Ada. Jadi kalau menurut saya itu salah satu ini ya. Kalau tadi kan kita dengan ucapan, kita dengan perbuatan dan bukti nyata. Nah, selain itu kita juga harus menyediakan produk yang bisa mereka gunakan untuk menunjang barefoot tadi itu. Salah satunya produk tadi. Apalagi mama-mama muda kan sukanya kan nyari yang lucu-lucu, nyari yang sekarang tuh booming gitu. Iya sih, emang sekarang apa ya? Berarti untuk barefoot ini ada ya sandal yang khusus untuk seperti itu gitu ya. Iya ada. Untuk barefoot juga Tipis ada ya banget. Mbak. Apa? Sebenarnya barefoot ini untuk usia berapa aja nih Mbak? Ya mulai usia jalan lah, usia jalan sampai dia bisa ini. Kalau menurut saya ya, anak meskipun dia itu usianya 5 tahun, usianya kalau udah gede tuh pasti mereka juga suka barefoot. Kan kalau main sama temannya tuh pasti sendalnya dilempar, terus dia akhirnya nggak pakai sendal. Iya sih Itu juga benar. bagus loh buat keseimbangan apa namanya tubuhnya gitu. Sama imunnya ya. Mm-mm, Imunnya juga lebih situ. Kan kuat ya. olahraga ya sama Biasanya juga kalau kayak kita misalnya di olahraga kan. anak-anak desa itu biasanya. Iya, Kalau anak desa itu setiap sore biasa main, sandal udah lupa, udah nggak ditaruh di tahu. mana. Iya, Pasti harus main gitu kan sama teman-temannya. iya, Nanti pulang-pulang kotor, mandi, iya, imunnya apa ya, tenaganya itu masih banyak gitu. Besoknya ya nggak apa-apa gitu. iya sehat Ternyata tambah sehat. ya, barefoot Iya, itu manfaatnya sebenarnya banyak sekali. bahasa apa ya? Barefoot tuh cuman bahasa Inggrisnya aja nih teman-teman. Kalau Iya, misalnya itu berarti apa ya? Melatih kaki tanpa alas kaki gitu ya? Gimana ya iya bahasa telanjang kaki. telanjang kaki gitu teman-teman. Mungkin sudah dengar di luar sana manfaatnya. Terus teman-teman juga apa Mbak Mbak Farah tadi juga udah menjelaskan. Semoga teman-teman juga em, dapat gitu loh ininya apa ilmunya. Mbak Farah masih ada lagi? Masih banyak nih waktunya Mbak Farah. Iya ya. Mungkin ada pertanyaan. Kita buka pertanyaan aja kali ya Mbak. Teman-teman, kalau ada yang mau nanya biar langsung aja ya. Kan ada tuh kolom pertanyaan ya. Iya, benar-benar. Jadi teman-teman kalau misalnya apa ingin bertanya, langsung aja di kolom ini komentar ini teman-teman. Jadi sesi pertama ini ada 3 pertanyaan, nanti akan dibahas atau dijawab sama Mbak Farah. Selanjutnya ada sesi kedua. Sesi kedua nanti kalau misalnya apa waktunya masih banyak, jadi kita akan Mbak Farah akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya nih. Boleh nih teman-teman, boleh dari sekarang untuk apa ya bertanya di kolom komentar nih atau kolom chat.
supaya kita juga menambah ya Mbak Farah ya, menambah Iya, betul. pengetahuan juga. Jadi kita Betul, enggak barefoot. ngomong berdua aja nih, enggak ngomong ngalor ngidul, ngalor ngidul, terus nggak ada yang bertanya, kita jadi bingung gitu kan. Silahkan yang ingin bertanya tentang barefoot. Mungkin penontonnya sudah punya balita, punya anak, ataupun calon orang tua. Silahkan nih bertanya. Bebas ya, mau nanya. Yang Iya. penting seputar barefoot nih. Silahkan nih teman-teman yang ingin bertanya. Oh iya, Mbak Kira-kira Indah. ada. Sambil nunggu pertanyaan, em, barefoot ini tuh sebenarnya diajarkan sama orang-orang terdahulu kita ya, kayak nenek moyang tuh udah mengajarkan barefoot. Terus kita juga dulu pasti kan kita diajakin delamak, kita diajakin berjalan tanpa alas kaki. Jadi Iya. dari pengalaman itu, dari barefoot ya, contoh dari barefoot aja, kita kan kayak apa sih kata orang tua tuh kayak zaman sekarang kan nggak mungkin barefoot, nggak mungkin lah kita jelemak jalan kaki gitu. Sebenarnya apa yang orang tua dulu, orang-orang zaman dulu ajarkan kepada kita tuh banyak banget yang ternyata tuh penting buat zaman sekarang. Sampai sekarang pun masih tetap penting. Selain barefoot tuh ada lagi loh Mbak, kayak kalau anak kecil cegukan itu Mm, iya. dikasih itu kan karpet yang dari pandan, tahu nggak sih Mbak? Kloso kalau di bahasa Iya, Jawa tuh. iya. Nah Iya, di itu, rumah, di rumah. iya itu tuh ditaruh di sini biar Tikar ya? Kalau bahasa apa? itu tikar. Tikar tuh Iya yang tikar, dari astagfirullah, kok aku nggak tahu sih. Iya, dan itu ya. dikasih di sini tikar gitu, biar yang dari pandan tuh taruh di sini. Akhirnya dia bisa lancar lagi, apa bisa berhenti cegukannya, terus dia bisa bernafas dengan lancar. Kan kalau cegukan kan bahaya ya, bisa menghambat pertumbuhan, bisa menghambat apa namanya itu nafas, tiba-tiba kesedak. Itu kan banyak kan anak Hmm. kesedak terus tiba-tiba meninggal gitu. Jadi dari pengalaman itu tuh kalau diingat-ingat ya, kita kalau bilang itu tuh mitos, itu tuh apa sih kata orang Jawa zaman dahulu tuh kayak gitu. Sebenarnya kalau kita ambil positifnya, kita gali lagi tuh banyak manfaatnya gitu. Terus ini nih Mbak, ada yang ini nih, ada yang nanya nih Oh, Mbak Indah. ini ada yang bertanya nih, apakah tekstur tanah berpengaruh dalam pembentukan motorik anak nih, Mbak Farah? Iya, jadi iya sih Mbak, kalau tekstur tanah bukan pembentukan motorik anak kali ya, tapi lebih mengenalkan ke lebih mengenalkan ke anak dan apa namanya mengembangkan motoriknya. Motorik anak kan ada kasar sama halus tuh. Jadi kalau Iya, kita tuh tanah apa tekstur tanah itu kan macam-macam ya. Kalau bisa tuh mengajak anak untuk barefoot itu dari yang tekstur tanahnya itu yang kalau dari kecil ya, dari kecil itu tuh yang biasa aja dulu. Yang jangan masih dulu ya. halus. Jangan langsung yang ke kasar, karena dia kaget. Kaget kan Iya, iya. kakinya. Jadi yang teksturnya itu yang lebih ke halus dulu. Terus nanti ketika udah tahu nih halus, udah biasa dia jalan, nggak yang oleng-oleng gitu, baru kita ajak yang lebih kasar kayak gitu. Kemarin juga waktu adik kecil itu di Iya. rumah kan ada kolam, kolam ikan kecil, kolam ikan yang itu loh taman gitu. Terus kan ada apa namanya? Tau kan Mbak yang hiasan taman itu yang teronjak-tonjak gitu loh yang dari itu, yang dari Mungkin semen. teman-teman ya yang nonton. Ya, Mbak aku apa kecepatan ya kalau ngomong? Enggak, enggak. Mungkin Enggak, oke. teman-teman yang nonton ngerasa kecepatan atau gimana. Silakan komen, nggak Iya, apa-apa nanti iya. biar Takutnya aku kecepatan kalau ngomong. langsung Iya, komen aja kalau misalnya kecepatan nih Mbak gitu. Biar kita agak diolamin slow. lagi. Iya. Iya. Jadi anak itu waktu dia kan pertamanya kan di paving rumah, terus udah mulai seimbang, habis itu tak ajak ke apa namanya itu jalan jalan raya, tapi bukan jalan raya sih kayak jalan kampung gitu, tapi dia yang aspal, tak ajak ke situ, dia udah mulai imbang, pegangin dulu kan ditatih ya kalau zaman kalau bahasa Jawa itu ditatih, ditatih dipegangin dulu jalannya dari belakang, terus kita
lepas perlahan. Terus akhirnya dia bisa seimbang. Terus waktu dia mau yang naik ke celondakan tadi itu ke tingkatan itu tadi, dia itu Loncatannya ya? pertama, Apa? heeh, di kan sebenarnya cuma landai sih, cuma segini-segini gitu. Tapi dia pertamanya masih berangkang, Mbak, masih apa merangkak, masih merangkak. Ketika dia mau naik tendakan itu dia ini turun dulu, duduk, terus dia naik satu persatu kayak gitu. Tapi kelamaan karena terbiasa, terus dia udah tahu teksturnya. Oh, ini tuh kasar, sedikit kasar. Nah, dia akhirnya udah terbiasa, terus dia naik tanpa pegangan. Pertama pegangan dulu kan, pegangan saya, terus sekarang udah bisa tanpa pegangan tuh udah bisa naik sendiri gitu. Jadi kalau mau mengenalkan ke tekstur buat barefoot itu yang halus dulu, yang apa mungkin lantai yang ini loh Mbak, yang lantai kan ada kan yang teksturnya kasar. Tahu kan ya Mbak Iya, Indah, ada yang ada rambutnya di kan? tengah-tengah juga. Mm, mm. Iya. Oh ya dulu, ya dulu tuh pernah ini loh Mbak, anak kecil itu tuh tak ajak waktu dia belum bisa jalan masih merangkak gitu. Di rumah kan ada apa namanya itu? Astagfirullahaladzim. Keset apa sih keset tuh bahasa Jawa? Bahasa Indonesia apa sih beda keset tuh keset ya? Itu deh Apa itu? keset. Ya gitu Keset ya. makanya. Oh, jadi kesetnya itu yang Semoga teman-teman kayaknya paham deh, keset ya iya. teman-teman ya. Mm-mm. Yang untuk ini apa sih? Mengeringkan kaki itu teman-teman. Iya. Kesetnya itu yang warna hijau, yang saya welcome, yang saya welcome itu kan kasar ya. Di teksturnya kan kayak tali rami yang acak-acak kayak gitu. Tapi dia tuh nggak mau loh megang itu tuh kayak takut. Dia ngangkat kakinya. Kan tak ajak berdiri. Dia ngangkat kakinya gini langsung kayak nggak mau gitu, nggak mau berdiri di situ. Karena dia langsung ke kasar. Jadi kenalinya tuh yang alus-alus dulu aja. Baru nanti ke yang Jadi kasar. nggak Biar kaget ya. biar motornya tuh jangan langsung ke wah gitu kita kayak kalau kita pun ya kita orang dewasa kalau langsung yang kasar-kasar tuh kayak takut menimbulkan trauma. Ini ada pertanyaan lagi nih mainnya nih. Lagi nih, ponakan saya udah ketagihan pakai sandal Kak, apalagi sandalnya bisa nyala, jadinya sekarang susah suruh nyeker. Tips dong Kak, biar bisa menerapkan barefoot. Iya, Gimana nih, Kak Elin? iya. Ini tips ya. Saya kemarin juga gitu anaknya karena suka yang cet 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 cet. Kan bunyi tuh bunyi cet 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 cet, lucu gitu kan. Jadi pertama kayak kita sembunyikan dulu. Kalau anak kecil tuh gini sih Mbak, menurut saya tuh dia tuh eh, ber- berdasarkan kebiasaan ya. Kalau dia itu ngelihat, pasti dia pengen pengen pakai. Kalau dia nggak lihat, pasti dia nggak nyari. Oh Kalau gitu. masih anak kecil, oh, kemarin juga gitu, tak iniin, nggak tak kasih tahu, nggak tak. Kalau mau jalan gitu, sandalnya tuh kayak nggak tak lewatin gitu loh, sandal anak kecilnya. Kalau anak besar, sandal sandal orang besar memang dia suka juga sih main. Cuman kalau kita larang, itu insya Allah bisa. Jadi kalau buat ini nih, buat Mbak siapa nih, Mbak Nada ya, ponakannya Ada. ketagihan pakai sandal itu, coba sandalnya tuh kayak disembunyiin dulu, terus kita ajak main happy happy, terus kita ajak main ke apa halaman rumah dulu ya, yang ada tanahnya yang biasa itu, kita ajak jalan-jalan gitu. Kita juga harus ini, kita juga harus barefoot. Kalau kalau kita apa namanya mengurusi anak kecil itu kan kita harus bertingkah seperti anak kecil juga ya. Kita harus mengimbangi mereka. Heeh, jadi kita harus ikut juga, ikut barefoot juga. Jangan cuma menyuruh, tapi kita juga harus ikut barefoot biar sama-sama gitu. Kalau saya tuh sering kayak gini. Iya, apalagi anak itu peniru ulung ya, Mbak Mm-mm, Farah ya. betul, peniru ulung banget, Mbak. Sumpah. Saya tuh belum punya anak tapi kayak ya Allah ternyata ada yang meniruku. Ada juniorku. Ada Ini yang meniru gitu. tanggung jawabnya berarti sebagai orang tua itu apa ya besar sekali gitu ya. Apalagi Bener kita banget. yang jurusan pendidikan Islam anak usia dini, berarti kan tanggung jawab kita juga lebih besar gitu ya untuk memberikan edukasi sesama teman, sesama apa ya orang tua dan lain sebagainya gitu kan. Ya Iya. tujuannya.
supaya generasi ke depannya itu jauh lebih baik daripada kita dan lebih berkembang gitu ya Mbak Erlin ya. Mbak Iya, Farah. betul. Iya. Aku tuh ya Mbak, kalau dipanggil Elvin tuh serasa kayak takutnya dikira cowok gitu loh. Makanya saya tuh tulisannya tuh Farah aja gitu panggilnya. Tapi nggak apa-apa kok Elvin. Sekarang udah mulai banyak yang manggil Elvin juga. Karena nama pertama kan. Kalau di Indonesia Biasa kan ya Mbak. iya, di kelas tuh panggilannya Elvin karena ada kan nama Farah juga. Tapi yang kelas A El Farah itu. Jadi kayak Oh, ya udahlah, nggak apa-apa deh. Manggil Elvin nggak apa-apa, soalnya Farah nggak apa-apa. di nama ini Mbak, di nama awal. Kayak nama saya kan Iya. Endah. Nggak apa sih orang itu sih ya udah Endah gitu kan. Mm-mm. Ini ada Karena kita penanya hidup di lagi nih Mbak. Indonesia. Gimana Iya, nih, Mbak? ini berapa anak sebaiknya dibiasakan untuk berjalan tanpa alas kaki nih Mbak Elwin? Oke, iya. Jadi kalau mengajak anak tanpa alas kaki itu dari usia dia mulai bisa berjalan. Beda-beda ya Mbak ya. Ada yang dari usia 1 tahun berapa, 1 tahun 3 bulan, 1 tahun Iya. itu ada yang udah mulai bisa berjalan. Itu dari kecil, dari dini, dari ketika mulai bisa berjalan itu kita ajak barefoot aja, nggak apa-apa gitu. Ini Jadi jangan sampai terlambat. tapi diimbangi ya Mbak, maksudnya diimbangi juga untuk apa sih dengan alas kaki gitu kan. Mm-mm. Anak terbiasa dengan barefoot, tidak tahu Akhirnya tempat nggak kenal gitu. sandal. Iya, oh, Hmm, takutnya gitu. karena Iya ke betul mall Mbak Indah. nggak nyeker gitu kan bahasa Mm-mm. bahasa Mbak Nada tadi nyeker. Kan Oh kesian juga iya, orang iya. tua. Nanti dilihat sama Heeh. orang-orang kok anak ini kok Nggak mau nyeker gitu kan. sandalan gitu. Itu kan Iya bener Mbak. berarti ada waktu, ada sikonnya juga, kondisinya juga gitu ya Mbak ya. Ada Iya. ada lagi nggak nih teman-teman yang ingin bertanya nih? Jadi Mbak Indah, Pembahasannya soalnya anak gitu ya Mbak. oh, oh iya. Pembahasan Jadi tentang anak yang ini setiap Mm-mm. harinya mesti ada perkembangan-perkembangan terus gitu kan. Iya. Siapa lagi Kalau nih yang ini Mbak Nada nih, ingin- Oh, Pak Nada, kalau pakai kaos kaki itu termasuk barefoot enggak Kak gitu. Pokoknya tadi Mbak kalau Sarah kan membahas yang tadi, yang sandal itu loh Mbak, ah yang iya sandal tipis sandal. itu. Gimana kalau kaos kaki nih? Jadi menurut saya dari beberapa ini ya, beberapa apa namanya itu penelitian, terus beberapa blog yang saya baca. Jadi kalau dia itu oh ya yang apa namanya ini dulu ya, kaos kaki dulu. Jadi sebenarnya kalau telanjang kaki itu kan nggak pakai kaki sebenarnya dia nggak pakai alas kaki sama sekali sebenarnya. Tapi kalau kita yang penting tuh menurut saya gini, kalau menurut saya ya kalau dari penelitian kan yang nggak pakai alas kaki sama sekali. Nah, tapi kalau menurut saya yang penting anak itu bisa merasakan tekstur tanah, tekstur lantai, tekstur bawah, apa namanya, kakinya itu bisa merasakan. Bawa kucingnya Kalau gitu ya. jadi anak tuh masih bisa merasakan kasar, masih bisa merasakan halus, bisa merasakan oh ini tuh ada air, ini tuh ada lubang, ada apa namanya batu. Nah itu tuh barefoot sih menurut saya. Jadi kalau masih pakai kaki, kaos kaki kan nggak mungkin ya tebel setebel 5 cm, apa 5 cm ketinggian ya Mbak ya. Tebel 3 cm kan nggak mungkin ya. Kaos kaki itu paling, iya cuma berapa mili doang kan. Berapa Iya mili, benar. iya. Iya, jadi itu Tapi masih bisa juga disebut barefoot. apa, ada waktu-waktu tertentu untuk benar-benar lepas dari alas kaki ya Mbak. Mm-mm. Supaya Mm-mm. juga Harus ada. tekniknya juga semakin sempurna gitu. Jadi otot-ototnya Mm-mm. juga semakin bagus gitu. Takutnya Iya, kalau misalnya setiap apa ketika barefootnya itu dilakukan menggunakan alas kaos kaki kayak gitu, kurang kurang apa mm-mm. ya? Ya gitu, kurang Kurang maksudnya. terasa. Jadi nggak bisa Iya, merasakan tekstur langsung terus gitu. dampaknya takutnya tidak sebagus yang benar-benar alas kakinya itu dilepas gitu ya Mbak ya. Ini ada pertanyaan lagi nih Mbak, spesifikasi sepatu barefoot gimana ya Mbak yang mensimulasi gimana Barefoot, tuh? oke. Jadi Ya, seperti yang tak bilang tadi ya, saya lupa loh Mbak IG-nya itu apa. Pokoknya ada yang jualan itu
Jadi dia itu tipis banget kayak gini nih tipisnya. Kayak dia itu lentur banget. Yang penting ya sama hampir sama kayak kos kaki tadi ya, kayak yang kata Mbak Nanda tuh, yang kos kaki itu mungkin hampir sama seperti itu. Cuman kalau kos kaki itu kan menutup, hampir menutup sampai alas, sampai atas-atasnya juga kan ya. Kalau dia tuh nggak bener-bener kayak sandal, tapi cuma alas doang. Kayak ini Terus misal doang. kaki nih ya. Oh, kaki. Dia tuh cuma kayak gini. Jadi kalau dia merasakan batu tuh masih bisa. Dia ketika dia jalan di batu, di tanah tuh dia masih bisa merasakan tekstur tanah, bisa merasakan oh ini tuh ada batu, oh batu ini ku lancip, oh batu ini ku yang batu ndak, yang batu biasa kayak gitu. Jadi spesifikasi yang bisa dibuat barefoot itu yang penting anak itu masih bisa merasakan tekstur tanah, tekstur batu, ada jalan yang tiba-tiba bolong tengahnya, kakinya jadi kayak gini, kayak gitu. Iya bener. Itu sih Mbak. Berarti ini juga mungkin untuk orang dewasa ini juga bagus ya. Iya, Karena betul kan bener ada banget. ini sandal yang itu Mbak, apa sih? Sandal terapi itu loh untuk saraf itu. Mm-mm. Tahu kan Mbak Itu itu beda kadang sih tuh Mbak ya. gitu kan. Ha-ah, Apalagi bener. untuk apa sih eh, yang sudah sepuh gitu, kadang menggunakan yang kayak gitu. Mungkin Mm-mm. bisa menerapkan barefoot. Yang ini kadang biasa ada nih Mbak yang batu memang sengaja jadi batunya itu di semen apa ya berbaris itu loh. Kalau di Iya, dibuat Malang itu terapi. kayak di Taman Merjosari Mbak, Iya, yang di Taman Iya, itu kita sama-sama ada anak Malang ya. anak Malang nih. Jadi itu kan ada batu tuh. Jadi kita Mm-mm. bener-bener barefoot banget kan. Maksudnya mau orang dewasa, mau anak kecil di situ juga ternyata bagus ya. Makanya di Mm-mm. taman itu dikasih fasilitas yang seperti itu. Nah gitu Iya. teman-teman ada lagi yang ingin bertanya. Tadi udah 3 sesi ya? 3 pertanyaan ya Mbak ya? Iya, udah kayaknya. Kita langsung mengalir aja ya. Kalian ada yang tanya langsung. Iya, Oh iya, Mbak ada Indah. lagi nih yang tanya Mbak. Iya, Mumpung waktunya itu tinggal berapa ya masih sekarang? 15 menit. 3. Masih ada sekitar berapa nih? Masih banyak ya Mbak ya? Iya, masih Siapa banyak. lagi yang ingin bertanya nih? Oh iya Mbak Indah, mau menyambung nih yang tadi Hmm, yang buat orang tua ya, yang barefoot. Mbak Indah pernah tahu nggak sih yang Mbak yang udah tua, tapi beliau tuh tetap ke sawah, beliau tuh tetap apa namanya pagi, siang, sore ke sawah bawa apa namanya apa tuh namanya tuh kayak suaranya hilang ya? Iya toh. enggak. Ada Oh suaranya enggak, kok. oke. Yang dia tuh bawa apa namanya tuh daun-daun buat makan kambing, buat makan ternak kayak gitu. Kebanyakan mereka kan malah barefoot dan mereka tuh lebih sehat loh daripada kita. Iya, Saya tuh merasa kayak gitu, Mbak, soalnya, Mbak. makin kuat. Maksudnya tenaganya Mm, malah kuat gitu kan daripada pemuda-pemuda iya, sekarang gitu. Kalau dilihat sekarang iya. itu kan pemudanya kayak saya aja tuh kadang cepat sekali Oh, buat capek ya. kayak lelah gitu nggak gampang Mm-mm. lelah gitu. Aktivitas seharian udah lelah banget gitu kan. Mm-mm. Mungkin kurang barefootnya itu Kurang ya Mbak barefoot ya. nih. Iya. Kayaknya harus nih, harus dilatih dari ya kita mulai Dari aja ya Mbak sekarang ya barefoot. walaupun udah umur segini kita coba aja Iya. semoga bermanfaat gitu kan. Ternyata Mm-mm. barefoot ini nggak hanya untuk anak-anak aja nih teman-teman. Untuk semua kalangan ya Semua dari kalangan. anak iya dari balita sampai yang sepuh-sepuh itu ternyata juga apa ya berkhasiat gitu dampaknya sangat bagus lagi bagus bagus sekali gitu kan ada lagi nggak nih yang ingin bertanya nih tentang barefoot mungkin ada pengalaman nih eh, pernah apa pas menjalani barefoot nih teman-teman untuk Mbak Elvin sendiri apa ya suka nggak sih dengan barefoot ini gitu atau Suka. cuman ketika ini apa anak ada anak kecil itu aja dilakuin atau di luar itu juga ngelakuin gitu pas Kalau saya menjalani suka barefoot. Mbak, suka banget barefoot. Apalagi kan
kalau lagi kejar-kejaran sama bayi itu ya, dia kan suka banget tuh lari cepet banget Mbak larinya tuh karena itu tadi dia kan dia tuh ya kalau cuma aku tinggal ngunci pintu nih ya, dia tuh udah sampai halaman depan, udah mau ke jalan raya, cepet banget karena otot tulangnya kan kuat banget. Terus dia tuh ini loh Mbak, dia tuh jadi enggak oleng gini kalau jalan. Ada kan anak kecil tuh yang masih oleng Mbak, kayak masih keseimbangan itu masih kayak kurang stabil gitu. yang Nah dia tuh kurang gitu stabil kan. banget. Mm-mm. Dia tuh stabil, Tapi jalan tuh maksudnya cepet. dengan melakukan barefoot ini juga menstabilkan perkembang ini ya, imbang apa ya? Jadi Keseimbangan dirinya. iya, jadi anak berarti kan untuk melatih keseimbangan anak juga, terus melatih motoriknya juga ya Mbak Elvin ya. Iya, betul sekali. Banyak sekali. Untuk kecerdasan nih Mbak Elvin gimana? Untuk barefoot ini apakah apa ya meningkatkan kecerdasan anak juga? Kan kecerdasan itu banyak sekali nih Mbak Elvin. Mungkin Mm-mm. anak ini apa ya gampang. Ternyata sensitif nih, suka untuk berbicara, diajarkan apa, bunyi apa, oh udah tahu misal gitu kan, apalagi balita. Balita oh ini namanya Mbak Mbak Elwin nih gitu. Panggilnya apa sih? Bunda Kalau di atau rumah, tante? Mbak, kalau di rumah Mbak aja belum Mbak nikah. tahu gitu kali ya suara. Oh Iya. ternyata suaranya Mbak Elwin tuh seperti ini. Oh jadi anak itu tahu gitu kan. Mm. Itu juga mungkin pengaruh dari barefoot itu ya Mbak Elwin ya. Iya, betul banget Mbak. Jadi ketika dia itu ini ya mulai sama saya itu kenal deket itu kan dari dia umur 8 bulan kalau nggak 9 bulan. Dari pertamanya tak ajak baca buku, tak kenalin buku, tak pokoknya pertama itu karena interaksi dengan buku akhirnya dia deket sama saya. Pertama itu tuh pasti pendiam, pendiam kayak nggak suka ngoceh gitu loh Mbak. Anak kecil kan identik sama ngoceh ya. Jadi ketika dia udah mulai bisa berjalan, dia tuh sekarang tuh wendel Mbak, wendel, waduh suka banget jalan, terus dia tuh suka apa namanya tuh ngoceh, ngoceh tuh banyak, dia diajak ngomong tuh cepet, dia diajak ngomong tuh paham Mbak. Semisal di rumahku kan sukanya nonton TV, nonton apa YouTube itu loh yang Cocomelon, terus ada jadi eh, If You Happy kayak gitu loh Mbak. Nah dia itu disuruh ngambil ini, Mbak coba Ade ambil ini remote. Nah, dia langsung ngambil remote, dia tahu remote itu warnanya apa, bentuknya seperti apa, di mana. Ada dua remote, satu mati, satu masih hidup, yang dipakai itu tak sembunyikan, dia tuh tahu. Jadi dia ngambil yang jelek itu dia nggak mau, ya udah nggak mau karena dia tahu itu nggak bisa gitu. Terus dikasih tahu bener Mbak tadi yang kayak dia bisa nunjuk, dia sekarang umurnya kayaknya belum ada 2 tahun. Dia itu udah bisa nunjuk. Coba deh ambil ke ibu ini. Dia ambil remote terus dikasihkan, minta dinyalakan. Terus ditanyain mau dengerin lagu apa, dia mau lagu apa. Dia nunjukin hidung. Karena ada lagu Dua Mata Saya itu kan. Dia langsung Iya iya iya. hidung. Dia hidung gitu. Itu baru saya berikan sama anak-anak saya nih kemarin Mbak hari Jumat kemarin. Mm-mm. Karena apa sih mungkin nanti sama anak didik saya akan saya coba untuk bermain di depan kali ya untuk Iya. barefoot semoga makin pinter gitu kan Iya, main perkembangannya di juga alam. makin bagus gitu. Iya. Wah Tapi ingat ini ya ada Mbak Indah, gimana? iya ini ada. Wah saya ketinggalan materinya. Ini apa? Mbak nanti bisa lihatnya di GTV ya Mbak Elwin ya. Iya, nanti di save ya Mbak Indah ya. Sekarang kita masih ada waktu sekitar sekarang 9 udah menit ya. 10 menit lagi nih. Kita masih Ini ada ada waktu satu 10 pertanyaan menit lagi nih lagi. Mbak. Jadi jangan keluar dari ini ya, dari forum ini karena menurut saya tuh sangat luar biasa sekali materi ini. Ini ada lagi nih. Saya sendiri lari barefoot, tapi masih nyaman lari di lapangan. Apa nih bedanya? Di lapangan juga bisa ya Mbak Elvin ya, Iya, barefoot.
Mm-mm. Nggak harus pakai sepatu ya. Iya, tapi mungkin ini ya Mbak ya, tergantung kenyamanan. Ada loh orang yang kalau nggak kebiasa barefoot tuh kalau udah lama kalau nyeker tuh jadi capek gitu tuh emang ada sih Mbak. Jadi aku lebih suka pakai sepatu karena tuh nggak capek. Karena kan kalau pakai sepatu kan dia ngawang gitu nggak sih jalannya tuh jadinya. Kalau menurut saya loh ya kayak jadi ngawang gitu jadi nggak capek karena dia nggak langsung ke tanah gitu. Tapi kalau ini ya mau lebih sehat ya sekali-kali lah ya kita coba barefoot kalau lari di lapangan biar lebih Coba dulu perkembangan. aja ya. Mm. Kalau belum terbiasa dicoba kan kalau misalnya belum mencoba itu berarti gimana ya? Hanya cuman You know if imajinasi we aja try, gitu ya, Mbak ya. iya. Karena belum Mm-mm. mencoba gitu. Betul Mbak. Kita masih ada waktu sedikit lagi nih teman-teman. Ayo teman-teman silahkan bertanya mumpung masih ada waktu karena untuk minggu depan ini temanya udah beda lagi tapi seputar tentang anak pastinya. Jadi Iya. teman-teman komunitas Payung Anak ini baru dibentuk sama kita mahasiswa semester 2 Magister Pendidikan Islam Anak Usia Dini nih teman-teman. Jadi kita akan membahas tentang seputar anak. Terus karena kan anak apa ya ilmu tentang anak ini nggak akan putus nih teman-teman. Selalu berkembang nih. Nah, maka itu kita akan sharing, kita akan berbagi ilmu kepada teman-teman semua. Semoga juga apa ya intinya eh, komunitas ini saling berbagi ilmu, saling bermanfaat antara satu dengan yang lainnya gitu teman-teman. Silahkan yang ingin bertanya tentang barefoot. Ada nggak ya yang ingin bertanya? Mumpung masih ada waktu nih. Tinggal 7 menit lagi nih teman-teman. Iya, Karena kita cepet ya harus Mbak ya. on time ya. Iya, Iya, nggak kerasa ya Mbak Enda ya, tiba-tiba udah jam segini. Kita udah hampir 1 jam. jadinya kita di sini aja nih teman-teman. Daripada di rumah nggak ngapa-ngapain, mending kita masuk di payung anak, mendengarkan materi-materi seputar anak gitu kan. Siapa nih yang ingin bertanya? Mungkin kita langsung ke kesimpulan aja kali ya Mbak ya, daripada ntar ketutup Ya, ke ini. kesimpulan aja ya, karena Tiba-tiba waktunya kan nanti kita habis. tinggal sedikit sekali. 1 jam langsung mati Teman-teman. kalau IG tuh. Iya. Iya, Oke, untuk kesimpulannya teman-teman ternyata barefoot itu banyak sekali manfaatnya. Kalau misalnya bahasa Indonesianya itu telanjang kaki. Nah, Iya. biasanya itu kalau misalnya waktu era zaman-zaman anak-anak seusia kita dulu gitu kan, itu sering sekali bermain di lapangan bersama teman-teman yang lainnya tanpa alas kaki. Nah, itu manfaatnya ternyata em, apa ya untuk motoriknya juga terus melatih imun juga kan imunnya juga semakin bagus. Jadi anak itu apa ya? Jadi kalau misalnya ada kayak flu dan lain sebagainya itu masih bisa diimbangin karena kekebalan tubuhnya juga. Selanjutnya juga Mm-mm. melatih motorik kakinya nih teman-teman, supaya lebih kuat. Terus melatih keseimbangannya. Karena kalau misalnya tidak dilatih, takutnya oleng terus gitu kan. Iya. Eh, Satu lagi, ternyata kalau misalnya mungkin juga kurang barefoot ini, nanti suka ini, ketika dewasa tuh suka kesandung gitu, Mbak. Saya Iya, pribadi mungkin karena dulu waktu kecil itu masih kurang kali ya. Jadi kalau jalan itu tiba-tiba suka kesandung gitu. Untung nggak keseok-seok jatuh gitu ya gitu. Mbak ya. Iya, ternyata itu ya Mbak ya. Iya, manfaatnya Wah, itu sampai tua. wah, ini tinggal sedikit lagi nih Mbak. Gitu ya teman-teman untuk apa ya kesimpulannya. Ini kok tinggal tersisa beberapa detik lagi nih Mbak Elin. Iya, karena kalau Wah, IG kan langsung gitu Mbak. Jadi langsung